Hai guys, jumpa lagi di Stema TV. Tentu saja dengan program setiap Jumat yang akan membawakan informasi seputar ilmu pengetahuan, seni budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas dalam Stema Fact. Tidak terasa ya, Stema Fact sudah melewati 25 episode pada tahun lalu. Dan hari ini, tepat di hari ke-6 pada tahun 2023, Stema Fact kembali hadir untuk menemani awal tahun kita semua dengan berbagai cerita seru dari berbagai negara di dunia. Bagaimana perayaan tahun baru kalian kemarin guys? Pasti seru ya? Dan semoga di tahun 2023 kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kemakmuran. Semua pasti mendambakan hal yang sama. Namun tentu saja banyak hal menarik yang perlu kita bahas sekitar perayaan tahun baru. Bagaimana sejarah tentang adanya perayaan tahun baru dan beberapa fakta unik seputar perayaan tahun baru dari berbagai negara yang akan kita bahas bersama di episode 26 Stema Fact Jumat ini. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk selalu like, share dan komen semua video yang kalian tonton di channel ini ya. Serta bagi yang baru datang langsung subscribe saja agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik dari episode-episode selanjutnya. Oke, mari jelajahi isi dunia bersama Stema Fact. Perayaan tahun baru dimulai pada tanggal 31 Desember dan berlanjut hingga dini hari 1 Januari. Tahun baru biasanya dirayakan dengan pesta, membuat resolusi untuk tahun baru, dan menonton pertunjukan kembang api. Lalu, bagaimana sejarah tahun baru Masehi? Simak informasi yang sudah kami rangkum berikut ini ya. Dilansir dari situs History, perayaan tahun baru pertama diyakini dirayakan sekitar 4000 tahun yang lalu di Babilonia. Pada saat itu, masyarakat Babilonia merayakan tahun baru di akhir bulan Maret. Perayaan tahun baru dirayakan di bulan Maret karena pada masa itu adalah pergantian musim. Masyarakat Babilonia merayakan tahun baru dengan mengadakan festival keagamaan besar-besaran yang disebut dengan Akitu. Di abad kuno pada masa itu, peradaban di seluruh dunia mengembangkan kalender yang semakin canggih. Biasanya, masyarakat kuno pada masa itu menyematkan hari pertama tahun baru ke suatu peristiwa pertanian atau astronomi. Misalnya di Mesir, tahun baru dimulai dengan banjir tahunan Sungai Nil. Melansir situs histori juga, bangsa Romawi awalnya merayakan tahun baru setiap tanggal 1 Maret. Hal ini karena kalender Romawi kuno hanya terdiri dari 10 bulan dan 304 hari yang dimulai pada bulan Maret. Kalender Romawi kuno dibuat oleh raja pertama Roma, Romulus. Lalu pada abad ke-8 sebelum Masehi, Raja Roma berikutnya, Numa Pampilus, menambahkan bulan Januarius dan Februarius yang sekarang kita kenal sebagai bulan Januari dan Februari. Barulah pada abad ke-46 sebelum Masehi, tahun baru dirayakan pada 1 Januari. Kaisar Romawi Julius Caesar adalah seorang yang menetapkan 1 Januari sebagai hari pertama dalam kalender Romawi. Julius Caesar memilih 1 Januari sebagai hari perayaan tahun baru untuk menghormati nama bulan tersebut. Diketahui, bulan Januarius diambil dari nama dewa permulaan di Romawi, yaitu dewa Janus. Itulah sebabnya pada masa dahulu, bangsa Romawi akan mempersembahkan korban kepada Dewa Janus di setiap momen pergantian tahun. Untung saat ini semua sudah modern ya guys. Perayaan tahun baru dilakukan dengan meriah dan penuh sukacita. Tidak ada lagi persembahan dalam bentuk korban jiwa. Dalam budaya modern saat ini, perayaan tahun baru di berbagai kota maupun negara selalu dibuka dengan menyalakan kembang api dengan berbagai macam warna dan kecanggihannya. Tapi tahukah Anda bahwa penggunaan kembang api sebagai properti wajib selain trompet dalam perayaan tahun baru itu dimulai sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Berawal dari tahun 700-an, bangsa Cina menemukan kembang api. Kembang api bagi bangsa Tiongkok merupakan suatu alat atau properti dalam upacara perayaan tahun baru yang fungsi utamanya pada awalnya adalah guna menakuti dan mengusir roh jahat agar tidak merusak panen mereka. Karena sejatinya perayaan tahun baru Cina adalah perayaan musim semi baru, di mana saat itu adalah saat panen. Seiring berjalannya waktu, pada sekitar tahun 1486, pesta kembang api pertama digelar di negara barat pada momen pernikahan Raja Henry ke-7 dan istrinya Elizabeth of York. Sejak saat itu, keindahan kembang api menjadi daya tarik sebuah perayaan. Kembang api akhirnya hadir pada pegelaran pesta-pesta besar, hingga akhirnya digunakan sebagai pertunjukan puncak di setiap acara-acara besar dunia, termasuk pesta olahraga, pertunjukan konser, dan tentu saja perayaan tahun baru. Karena tahun baru adalah perayaan universal yang dirayakan di seluruh dunia oleh berbagai negara tanpa memandang apapun latar belakangnya, maka perayaan tahun baru juga memiliki tradisi-tradisi unik dari berbagai sudut dunia. Penasaran? Ada tradisi unik apa dalam merayakan tahun baru? Nah, ini dia, tradisi yang rada-rada aneh tapi nyata ya guys. Yang pertama adalah melempar bunga putih ke laut. Perayaan tahun baru dengan cara melempar bunga berwarna putih ke laut ini dilakukan oleh penduduk negara Brazil. Penduduk meyakini bahwa dengan mengenakan pakaian putih, melemparkan bunga putih dan lilin ke laut saat malam tahun baru adalah bentuk persembahan kepada Dewi Laut. Jika dalam acara tersebut laut mengembalikan persembahan tersebut, berarti sang Dewi dianggap tidak menerimanya. Meskipun begitu, hal tersebut diyakini bukanlah sebuah hukuman, namun dimaksudkan untuk menenangkan Dewi Laut. Hal ini dipercaya memberkati ibu dan anak masyarakat Brazil. Perayaan dengan cara lempar bunga putih ke laut selain untuk persembahan kepada Dewi Laut juga bertujuan untuk membawa kemakmuran pada tahun mendatang.
Selain negara Tiongkok yang selalu identik dengan warna merah, ternyata negara Italia juga memiliki tradisi yang berunsur warna merah. Adalah kepercayaan mengenakan celana berwarna merah pada malam pergantian tahun pada masyarakat Italia. Mereka meyakini dengan mengenakan celana warna merah pada malam pergantian tahun, maka percintaan mereka akan membaik dan akan mendapatkan jodoh bagi yang masih single. Wah, unik ya. Selain tradisi melempar bunga dan memakai celana merah, ada juga tradisi memukul lonceng sebanyak 108 kali di Jepang. Pukulan selama 108 kali dianggap sebagai harapan, keinginan, atau penderitaan yang telah dialami. Menurut penduduk di Jepang, kegiatan pukul lonceng dianggap mampu menghilangkan emosi, marah, dan hal-hal negatif yang ada. Perayaan tahun baru dengan memecahkan piring dilakukan oleh penduduk di Eropa, yaitu tepatnya di Denmark. Memecahkan piring tepat pada saat malam tahun baru dianggap membawa keberuntungan pada tahun berikutnya. Hal ini dijadikan oleh penduduk setempat berlomba-lomba memecahkan piring khususnya yang terbuat dari kaca atau keramik sebanyak-banyaknya agar semakin besar keberuntungan yang akan didapat. Waduh, sepertinya penduduk Denmark membeli piring bukan untuk makan ya, tapi untuk dipecahkan pada saat malam tahun baru. Nah itu dia tadi guys beberapa fakta unik yang biasanya ada pada saat pergantian tahun baru di suatu negara. Ternyata unik-unik ya guys. Kalau di kota kalian ada tradisi apa nih? Coba tulis di kolom komentar. Nah demikian STEM Effect episode 26 spesial perayaan tahun baru 2023 kali ini. Kita akan coba lagi depan dengan pembahasan lain yang lebih menarik lagi. Sebelum terlupa, kami dari tim STEM Effect juga ingin mengucapkan selamat merayakan tahun baru 2023. Semoga pada tahun ini semua akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa saksikan terus STEM Effect di Stema TV setiap Jumat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Mari jelajahi isi dunia bersama STEM Effect.